Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada pagi ini kita tidak melanjutkan pembahasan hadis-hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, tetapi sehubungan dengan akan datangnya puasa Ramadan, maka kita ingin melakukan pemanasan kesiapan agar supaya kita memiliki pemahaman dan memiliki kesiapan lebih dalam rangka memasuki bulan Ramadan. Jemaah sekalian, manusia diciptakan oleh Allah selalu dalam konsep setahap demi setahap. Ketika kita dilahirkan, pertama dilahirkan nggak bisa apa-apa, lalu setahap demi setahap bisa tengkurap, kemudian bisa merangkak, kemudian bisa berjalan, dan kemudian menjadi kuat seperti usia 20 tahun dan sampai dengan 40 atau 50 tahun, usia yang sempurna. Ternyata demikian pula dalam kita menyambut Ramadan. Ramadan adalah bulan di mana kita termotivasi untuk melakukan ibadah. Tetapi tidak bisa ketika hari pertama Ramadan tiba-tiba kita menjadi orang yang sangat bertakwa, berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Itulah makanya perlunya tahap demi tahap untuk mengkondisikan jiwa kita sebelum kita memasuki Ramadan. Nah, jamaah sekalian, pada pagi ini kita ingin melihat syariat Ramadan ini dari sisi sejarahnya, agar dengan itu kita lebih punya pemahaman utuh tentang bagaimana syariat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kita mensyukurinya sebagaimana di akhir ayat tentang pembahasan puasa ini, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian menyempurnakan bilangan perintah puasa itu. Ketika 1 bulan penuh, ya dilaksanakan 1 bulan penuh. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kamu dapat membesarkan Allah SWT atas apa yang Allah berikan petunjuk kepada kalian. Jadi ketika Allah memberikan kita petunjuk, kita layak membesarkan Allah. Apa maknanya? Ketika orang diberi petunjuk lalu membesarkan pihak yang memberi petunjuk, artinya menempatkan dirinya kecil, menempatkan dirinya lemah. Oleh karena itu dia siap untuk melaksanakan. Coba kalau orang mendapatkan petunjuk tetapi dia menempatkan dirinya lebih tahu,
Contohnya apa? Nanya rute, setelah dijawab rute malah bilang apa? Ini mah rutenya saya lebih tahu. Nah, ngapain tanya kalau emang lebih tahu? Nah, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Ini di ujung perintah tentang puasa Ramadan. Jamaah sekalian, rangkaian ayat-ayat berkenaan dengan syariat puasa Ramadan ini menarik kalau kita bahas. Karena biasanya kalau sudah kultum sebelum tarawih atau momen-momen yang lain, momen pengajian sebelum buka puasa, itu terlalu sempit waktunya untuk membahas hal-hal seperti ini. Maka kita mencoba memanfaatkan waktu sebelum masuk bulan Ramadan untuk memahami sejarahnya terlebih dahulu. Jemaah sekalian, kapan diturunkan syariat puasa Ramadan ini? Dalam catatan para ulama, diturunkannya syariat puasa Ramadan ini adalah pada tahun kedua Hijriah. Maka dengan demikian Nabi Muhammad SAW mengalami 9 kali puasa. Karena Nabi Muhammad wafat pada tahun 11. Tahun 11 Hijriah itu Nabi Muhammad wafat. Tapi wafatnya itu sebelum Ramadan pada tahun 11. Ya. Jadi setelah Muharram, ya, masih awal-awal bulan-bulan 2 atau 3 ya, dari bulan Hijriah. Artinya belum datang Ramadan. Nah, Nabi Muhammad SAW puasa selama sebanyak 9 kali dalam hidupnya. Kemudian di dalam hidupnya Nabi Muhammad itu ternyata jumlah bilangan bulan Ramadan itu 8 kali 29 hari dan 1 kali 30 hari. Menarik nih kalau kita lihat data ini ya. 8 kali jumlah bilangan puasanya adalah 29 hari dan hanya 1 kali digenapkan menjadi 30 hari. Rasa-rasanya kalau kita lebih sering apa Pak? Lebih sering genap 30 kayaknya. Tapi kita perlu membuat data sejarah puasa di Indonesia itu lebih banyak mana? Lebih banyak yang 30 hari ataukah 29 hari? Tapi bukan itu yang kita mau jadikan sebagai kesimpulan, bahwa kalau begitu kita lebih condong kepada 29 hari, tidak. Karena Rasulullah SAW dalam sabdanya menyebutkan sumu li ru'yatihi, puasalah kamu ketika melihat hilal, wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah, maksudnya batalkan puasamu menjadi Idul Fitri ketika kamu melihat hilal. Berarti patokannya bukan 8 banding 1 lalu kemudian kita mencocok-cocokkan, tidak ya. Tetapi hanya ingin membandingkan bahwa data sejarah menunjukkan 9 kali Nabi puasa, itu 8 kali jumlah bilangan harinya adalah 29 hari, dan hanya 1 kali Nabi Muhammad bilangannya 30 hari. Baik, jamaah sekalian, ayat yang turun mengenai perintah puasa Ramadan itu turunnya pada awal Sya'ban, seperti kita sekarang ada di Sya'ban ya, turun perintah puasa. Ternyata data sejarah menunjukkan bahwasanya turunnya perintah puasa itu ternyata melalui tahap-tahap, bukan langsung dalam bentuk final seperti yang kita kenal sekarang. Jadi awal diperintahkan itu adalah perintah untuk puasa Asyura. Kapan itu Asyura? Asyura adalah tanggal 10 Muharram, di mana masyarakat jahiliyah di Mekah itu ternyata mereka sudah menjadikan tanggal 10 Muharram itu sebagai momen berpuasa. Cuman tidak diketahui apakah itu peninggalan dari ajaran Nabi Ibrahim
ataukah itu serapan dari Yahudi dan Nasrani? Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah ternyata mendapati masyarakat Yahudi Madinah itu juga puasa pada tanggal 10 Muharram, Asyura. Tapi alasannya menarik. Mereka menjadikan tanggal 10 Muharram sebagai momen berpuasa adalah karena ingin mensyukuri keberhasilan dengan izin Allah Nabi Musa dengan pengikutnya diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun, yaitu ketika melewati Laut Merah itu, menyeberangi Laut Merah, di mana lanjutan dari Laut Merah itu dikeruk menjadi terusan Suez, di mana terusan Suez kemarin rame dibincangkan ketika ada kapal yang nyangkut itu sambungannya Laut Merah itu. Nah, Nabi Musa alaihissalam dari wilayah Afrika, Mesir, itu kemudian bisa menyeberang dengan izin Allah secara ajaib ke wilayah seberangnya. Nah, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Maka masyarakat Yahudi menjadikan momen itu sebagai momen puasa. Maka Rasulullah SAW dalam sabdanya menyebutkan, nahnu ahaqqu bi Musa. Kita lebih berhak untuk mensyukuri keberhasilan Musa. Kenapa begitu? Sambungan ideologinya lebih nyambung sama kita daripada dengan mereka. Kenapa? Mereka hanya tersambung secara nasab, karena sama-sama Bani Israel. Tetapi sambungan yang hakiki itu adalah sambungan ideologi. Dan itu pula yang kemudian kita ambil kesimpulan ketika firman Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan pada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Berarti sambungan rasa kita dengan masa lalu itu hendaklah sambungan rasa yang bersifat ideologi. Nabi Muhammad mengatakan kami lebih berhak tersambung dengan Nabi Musa, mengamalkan puasa yang dulu dicontohkan Nabi Musa, karena sambungan ideologinya lebih nyambung dengan kita daripada orang-orang Yahudi yang sudah memalsu agama mereka sendiri. Demikian pula dengan kita, sambungan rasa kita, kebanggaan masa lalu kita harusnya lebih kepada kebanggaan masa lalu orang-orang yang berpuasa. Berarti siapa mereka? Orang-orang beriman. Jangan sambungan masa lalu kita malah tersambungnya ke Majapahit. Kenapa, Pak? Betul, Majapahit adalah sambungan kita secara lokasi, secara tempat, punya kebanggaan masa lalu. Ada kekuasaan namanya Majapahit. Tetapi jangan lupa, itu hanya kebanggaan bersifat kedaerahan. Kenapa Majapahit saat itu bukan beriman, tetapi mereka agamanya Hindu, musyrik. Maka sambungan rasa kita sebetulnya lebih banyak sambungan rasa kemana? Ke wilayah Timur Tengah, di mana pada zaman Yahudi maupun zaman Nasrani, di sanalah orang-orang yang berpuasa itu berada. Makanya orang kalau memunculkan istilah kadal gurun, kadrun, pilihan kata itu mengandung hisab yang berat. Kenapa? Dia mengeneralisir bahwa wilayah gurun itu enggak ada sambungannya sama kita, sehingga dilecehkan sedemikian rupa. Padahal wilayah gurun adalah masa lalu sambungan ideologi kita. Karena di sanalah orang-orang yang diwajibkan puasa sebelum kita diwajibkan puasa. Coba hitung saja nabi-nabi kan semuanya di wilayah Timur Tengah, wilayah gurun. Ya enggak? Mulai dari Nabi Ibrahim lahirnya di Irak, Babilonia, hijrah ke Palestina. Itu kan kurang lebih dalam persepsi kita adalah gurun. Irak itu banyak gurunnya juga, panas. Demikian pula dengan Nabi Musa. Nabi Musa juga dari Mesir, ya. Bukan dari Mesir, maksudnya
ada di wilayah Mesir, sekitaran sana. Nabi Muhammad dari Arab Saudi, Nabi Isa di Palestina. Dari sana. Maka ketika mengaitkan penghinaan itu dengan istilah gurun, ini enggak terkena Muslim saja, itu juga terkena kepada asal usul ideologi kita, yaitu dari sana. Nah, itu harus bertaubat orang yang menggunakan istilah itu. Cuman kita menyaksikan, apa iya buzzer mau tobat sepanjang rupiahnya masih ada, kan itu. Harusnya supaya tobat rupiahnya diputus, nah, baru tobat. Makanya disebut dengan buzzer rupiah ya. Baik. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, agar sambungan rasa kita adalah sambungan rasa ideologi ketundukan kepada Allah. Jangan sambungan rasa masa lalu kita adalah kebanggaan daerah Asabiyah. Ini Masya Allah, pesan moralnya ini menarik sekali ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa kita nanti akan dibariskan di akhirat nanti bersama barisan orang beriman lintas zaman. Lintas zaman. Sebagaimana orang kafir akan dibariskan bersama orang-orang kafir lintas zaman. Dengan mengabaikan daerah-daerahnya, sukunya, bahasanya dan seterusnya. Nah, maka ayat ini mengingatkan kita bahwa masa lalu kita adalah masa lalu ideologi ketundukan kepada Allah. Jangan sampai kita bangga dengan masa lalu, sambungannya adalah justru musyrik. Dan itu makanya karena hal ini menjadi salah satu poin yang akan membangkitkan umat Islam, maka mereka tidak rela apabila anak-anak muda kita diajari tentang kegemilangan era-era Utsmani, khilafah, era-era para pendahulu kita, para pejuang, Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka menganggap mereka itu hidupnya di wilayah sana. Carilah pahlawan-pahlawan di wilayah sini pada masa lalu. Kalau cari di wilayah sini ketemunya Gajah Mada, terus siapa? Hayam Wuruk, kemudian siapa lagi? Ada Ken Arok. Itu nanti jadinya sinetron itu. Ken Dedes ya, digambarkan cantik. Ya Allah, masa lalu kita dibangun dengan narasi ala sinetron. Sedih banget ya. Enggak ada sambungannya dengan ideologi ketakwaan kepada Allah SWT. Kemudian ujung dari ayat ini, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jamaah sekalian, takwa itu apa? Takwa itu orang yang idealis. Maunya itu yang halal, meyakinkan 100%. Anti kepada haram, bahkan terhadap yang syubhat pun enggak mau. Contohnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika pernah dikasih oleh seseorang atau budak lah kalau enggak salah, dikasih makanan. Kemudian habis itu setelah dimakan baru dia cerita, tahu enggak makanan itu saya dapat dari mana? Saya dapat dari melakukan praktek perdukunan. Misalnya gitu. Wah, langsung apa? Dimuntahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, karena itu sekurang-kurangnya adalah syubhat. Padahal Abu Bakar As-Siddiq enggak tahu asal usul, kan sebetulnya ya enggak dibebani kesalahan, orang enggak tahu, udah terlanjur makan. Tapi Abu Bakar As-Siddiq kemudian mencoba untuk memuntahkan itu dengan menstimulus bagian tenggorokannya. Itu artinya apa? Abu Bakar As-Siddiq adalah contoh penggambaran orang yang bertakwa, yang mau hanya dengan yang halal, anti kepada yang haram, bahkan kepada yang syubhat sekalipun enggak mau. Orang seperti ini dalam penggambaran buzzer itu disebut radikal. Betul enggak? Dalam penggambaran buzzer, orang seperti ini disebut radikal. Maka
Jika kosakata radikal maknanya adalah seperti makna takwa, kami bangga menjadi radikal. Kenapa? Ramadan disyariatkan agar kita bertakwa. Betul nggak Pak? Ini sekarang lagi rame Pak, urusan radikal. Ada undangan untuk menghadiri kajian Zoom dengan narasumber Dr. Firanda, Dr. Syafiq Reza, satu lagi lupa saya namanya. Ini orang-orang yang berkompeten untuk bicara dalam rangka menyambut Ramadan. Temanya itu cuma menyambut Ramadan, nggak ada tema politik, nggak ada tema apa. Gara-gara dilihat latar belakang pembicaranya ini dianggap radikal, lalu kemudian oleh komisaris Pelni itu kemudian dibatalkan acara itu, lalu panitia penyelenggaranya dicopot dari jabatannya. Dicopot karena menyelenggarakan pengajian yang tidak direstui oleh komisaris. Ternyata komisaris memang buzzer zaman kampanye kemarin, karena berterima kasih kepada kiprahnya, maka kemudian dikasih jabatan komisaris. Akhirnya dia luar biasa. Dia dengan begitu gagahnya mengatakan ini menjadi alarm, menjadi pesan yang kuat. Jangan coba-coba BUMN mempraktekkan radikalisme. Tuh, ngundang sosok penceramah yang dianggap radikal, itu yang ngundang sudah dianggap ikut radikal. Padahal temanya tentang Ramadan. Maka kita harus balas. Jika radikal kalimat itu terkandung di dalam kalimat takwa, maka kami umat Islam bangga Anda sebut sebagai radikal. Setuju? Supaya apa? Ya biar aja mereka pakai istilah radikal. Karena penggambaran radikal dalam benak mereka itu ya seperti orang bertakwa itu, nggak mau toleran dengan yang haram, nggak mau toleran dengan yang syubhat, ditinggalkan semua. Orang seperti itu kan seperti orang susah diajak toleran. Wah, kamu udah gak asik lagi. Kenapa gak asik? Gak mau lagi ngerokok sama kita kayak dulu. Nah, berarti apa? Sudah pindah dari sosok yang toleran berubah menjadi sosok radikal. Padahal itu kan penjabaran dari ketakwaan yang sudah masuk ke hatinya. Saya gak mau lagi syubhat itu, sekurang-kurangnya, kan gitu. Ketika dia mencoba meninggalkan syubhat, tidak lagi bisa diajak asik bergaul dengan teman-temannya, lalu dimasukkan dalam kelompok radikal. Maka kita umumkan, jika memang kosakata radikal sama dengan makna takwa, maka silakan Anda menuduh umat Islam dengan sebutan radikal. Karena memang di balik ketakwaan ada sikap radikal itu. Wah, luar biasa nih. Mereka sedang mempopulerkan istilah itu, menakut-nakuti orang dengan sebutan itu. Kita malah umumkan, kami bangga kok umat Islam disebut radikal. Kan asik itu. Mereka mencoba memunculkan kata-kata itu untuk menakuti, kita malah silakan. Lebih banyak lagi kalimat itu nyerang kami, silakan. Karena dalam penggambaran Anda, radikal itu terkandung di balik makna ketakwaan. Jadi momen datangnya Ramadan itu momen agar umat Islam menjadi momen untuk menjadikan umat Islam menjadi apa? Radikal. Tapi dengan istilah syariat yaitu takwa. Ya, udah nggak bisa lagi diajak asik-asik kayak dulu, nggak bisa. Ya. Baik, jamaah sekalian, saya tadi sebutkan bahwasanya syariat Ramadan ini, puasa Ramadan itu ternyata tidak langsung dalam bentuk final seperti yang kita kenal sekarang, tetapi mengalami fase-fase. Fase pertama itu adalah puasa Asyura itu wajib. Tahap pertama. Enak ya, sekali doang dalam 1 tahun.
seperti dengan puasa yang dilaksanakan oleh masyarakat jahiliyah atau yang dilaksanakan oleh masyarakat Yahudi ahli kitab. Lalu turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kemudian Ramadan tahun kedua Hijriah, setelah ayat ini turun beberapa saat sebelum Ramadan, umat Islam sudah siap menyambut Ramadan dengan puasa. Tetapi awal mulanya Ramadan itu tidak wajib berpuasa. Itu diterangkan dalam firman Allah dalam ayat 184-nya, ya. Yaitu kalimat ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum. Intinya begini, awal mula syariat puasa itu ternyata orang boleh milih. Boleh milih puasa atau bayar fidyah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memahami latar belakang orang Arab, mereka tidak terbiasa puasa. Apalagi alamnya di sana sangat panas. Maka Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dikasih awal mula adalah dikasih pilihan dulu. Boleh puasa, boleh bayar fidyah. Artinya membayar fidyah itu setara dengan pengamalan puasa. Kalau yang bentuk final apa? Fidyah itu hanya bagi orang yang tidak mampu, ya. Tetapi pada awal disyariatkannya puasa, itu yang mampu sekalipun boleh milih. Boleh puasa atau boleh tidak puasa. Tetapi dikasih kalimat sesudahnya. Faman tatawwa'a khairan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Tetapi siapa yang melakukan tatawwu' melebihi yang diwajibkan, maka lebih baik bagi dia. Ini mulai terlalu dingin AC-nya. Mohon maaf nih Bapak-bapak, sudah dua insyaallah terwakili. Ini nyemprot langsung di sini. Baik. Jadi awal mula disyariatkannya puasa itu orang yang mampu puasa sekalipun boleh memilih membayar fidyah. Tetapi dikasih anjuran kalau kamu membayar fidyahnya melebihi ukuran yang diwajibkan, itu lebih baik bagi kamu. Faman tatawwa'a khairan, ya. Ukuran standarnya itu sekali makan. Kalau pakai bahan mentah itu kurang lebih 1,5 kilo, setengah sok, setengah ukuran untuk zakat fitrah. Zakat fitrah itu 1 sok. Kalau ini separuhnya, kurang lebih 1,5 kilo. Kalau bahan mentah. Kalau bahan matang itu adalah sekotak nasi padang, lengkap dengan rendangnya. Iya, bisa matang bisa mentah. Bisa matang bisa mentah. Kalau matang berarti 1 sebungkus nasi bungkus atau nasi box, ya. Itu untuk mengganti sehari puasa, ya. Tetapi dikasih anjuran faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Tetapi kamu puasa lebih baik dibanding bayar fidyah. Nah, ini sudah mulai apa? Sudah mulai dikasih motivasi kuat agar orang lebih memilih puasa. Nah, setelah turun perintah Ramadan ini, maka ini belum ya, masih Asyura masih, ya. Baru kemudian turun ayat yang berubah yang tadinya opsional menjadi wajib. Yaitu apa? Ayat yang turun kemudian,
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan atas petunjuk dan pembeda. Siapa yang menyaksikan Ramadan maka harus berpuasa. Nah, turunnya ayat ini menjadi koreksi atas cara puasa sebelumnya yang bersifat opsional. Sekarang puasa, siapa yang menyaksikan Ramadan menjadi wajib. Nah, jamaah sekalian, ternyata beginilah cara Allah menurunkan syariat melalui tahap-tahap. Melalui tahap-tahap, tidak langsung dalam bentuk yang final. Kita ingat kemarin ketika membahas Isra Mi'raj. Awalnya perintah itu 50 kali, ditawar menjadi 25 kali, ditawar lagi sampai terakhir adalah 5 kali. Nah, pada saat turunnya ayat ini bahwa puasa Ramadan menjadi wajib, itu ternyata pelaksanaannya agak sulit. Agak sulit. Bagaimana pelaksanaan di fase-fase awal? Di fase awal jamaah sekalian, pelaksanaannya adalah orang berpuasa itu hanya boleh makan atau minum atau menggauli istrinya. Itu adalah setelah buka maghrib sampai melaksanakan sholat isya, atau sampai dia tidur. Maka kemudian mereka biasanya mengakhirkan sholat isyaknya di pertengahan malam jam 12-an. Supaya apa? Supaya puasanya tidak terlalu panjang. Tetapi bagi orang yang ketiduran nih, ya, meskipun ketidurannya jam 7 malam, maka dia sudah tidak boleh makan lagi sampai nanti ketemu buka. Demikian pula dia tidak boleh menggauli istrinya kalau sudah sholat isya atau kalau sudah ketiduran atau tidur. Kalau sudah tidur atau ketiduran, itu sudah tidak boleh lagi menggauli istrinya. Jadi mereka cuma punya waktu sempit sekali antara maghrib dengan isya, atau isya itu atau tidur. Kalau sudah tidur berarti sudah langsung puasa. Maka ada peristiwa seorang sahabat siangnya kerja keras di kebun, dia pulang menjelang buka, istrinya pergi menyiapkan makanan. Begitu pulang mendapati suaminya ketiduran. Padahal aturannya apa? Kalau sudah ketiduran nggak boleh lagi makan. Akhirnya dia buka juga tidak, sahur juga tidak, otomatis kan? Sambung terus sampai maghrib. Di tengah hari dia nggak kuat, pingsan. Lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah nggak bisa apa-apa, orang kewajibannya begitu pelaksanaannya. Nah, peristiwa yang lain adalah seperti banyak sahabat yang ingin menggauli istrinya, ya, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu ingin menggauli istrinya tapi ditanya istrinya, wah saya tadi sudah ketiduran. Umarnya terjaga tapi istrinya ketiduran, kan nggak bisa. Kan harus dua-duanya. Tapi kemudian tetap Umar menggauli istrinya. Itulah yang kemudian dalam ayat berikutnya disebutkan, dalam ayat yang terakhir tentang itu disebutkan kalimatnya adalah alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah mengetahui bahwa kalian mengkhianati diri kalian. Maksudnya apa mengkhianati di sini?
kalian tidak sanggup menahan hasrat hubungan suami istri, padahal situasinya sangat sulit. Nah, banyak sahabat yang melanggar, ya, tidak mampu menahan. Baik melanggar menggauli istrinya ketika istrinya sudah ketiduran, atau tadi ada yang siang hari kemudian sampai pingsan. Maka kemudian turun kemudahan. Kemudahan bahwa penjelasan tentang kemudahan itu ada di ayat 186 187. Yaitu apa? Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Sekarang dihalalkan bagi kamu untuk menggauli istri-istri kamu di malam hari puasa. Yang tadinya dibatasi apa? Antara maghrib sampai dengan isya, atau sebelum ketiduran. Kemudian diumumkan sekarang boleh kalian menggauli istrimu. Kemudian wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Dan makan minumlah sepanjang malam sampai kelihatan jelas antara benang putih dengan benang merah. Maksudnya adalah fajar, subuh. Nah, ini koreksian dari perintah sebelumnya yang sangat berat. Kalau sebelumnya pokoknya kalau sudah tidur, bangun-bangun itu udah gak boleh minum, gak boleh makan. Nah, sekarang kemudian ada koreksian, silakan kamu makan minum sampai datang fajar, lalu sempurnakan puasamu sampai datang malam lagi, yaitu sampai maghrib. Berarti koreksian untuk dua hal. Koreksian untuk larangan menggauli istri sesudah tidur atau sesudah isya menjadi boleh sepanjang malam, dan koreksian untuk tidak boleh makan minum sebelum tidur atau sebelum isya, kecuali sebelum tidur atau sebelum isya, maka menjadi panjang sampai waktu fajar. Itulah yang dikatakan oleh Allah di dalam ayat 85, yaitu apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesulitan. Masya Allah. Seandainya puasa kita pelaksanaannya seperti awal-awal diturunkannya perintah Ramadan, kira-kira mampu enggak Pak kita? Waduh, kan panasnya di sini mirip juga dengan Arab kan? Panas. Minumnya cuma sebelum isya. Apalagi isyanya jam 7:30 udah kelar. Mungkin orang rame-rame memundurkan isyanya sampai jam 12-an. Karena memundurkan isya lebih panjang lagi, terus kapan tidurnya? Sulit juga karena pilihannya kan dua, sebelum isya atau sebelum tidur. Nah, maka jemaah sekalian, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Oleh karena itu, walitukmilul iddata, karena kalian sudah diberikan kemudahan oleh Allah, maka sempurnakan bilangan puasa itu, jangan ada yang bolong. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar supaya kamu membesarkan Allah atas apa yang Allah berikan petunjuk kepada kamu. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Mensyukuri apa? Mensyukuri kemudahan yang Allah berikan. Mensyukuri bahwa untuk mendapatkan cinta dan ridha Allah itu ternyata tidak dibuat sulit oleh Allah. Coba kalau challenge-nya itu, tantangannya itu dibikin berat. Saya hanya cinta kamu kalau kamu membuktikan mau menyeberangi mendaki bukit dan menyeberangi lautan. Seperti kalimat apa Pak? Kalimat bombastis orang yang lagi bercinta. Meskipun terhalang lautan, aku akan seberangi. Ada gunung-gunung, aku akan daki demi kamu. Susah banget membuktikan cinta, harus menyeberangi lautan, mendaki bukit untuk mendapatkan cinta.
Ini untuk mendapatkan cinta Allah nggak perlu menyeberangi lautan, tidak perlu mendaki bukit yang sangat berat. Untuk mendapatkan cinta Allah ternyata dimudahkan oleh Allah, yaitu bentuk pelaksanaan puasanya dalam bentuk yang insya Allah mampu dilaksanakan oleh semua umur sepanjang sudah balik. Bahkan sebelum balik pun sudah mampu, sudah mulai belajar meskipun istilahnya puasa sampai zuhur sebagai bentuk pembelajaran. Jadi rentang usia yang mampu melakukannya itu sangat panjang. Nah, itu adalah kemudahan ketika standar untuk mendapatkan cinta dari Allah, mendapatkan ridho dari Allah, ternyata Allah buat tidak sulit. Maka kamu jangan mempersulit-sulit sendiri. Apa itu Pak? Mempersulit-sulit sendiri. Wah, rasanya kalau bukanya pas maghrib itu masih cintanya belum maksimal dari Allah nih. Saya pengen ditunda supaya lebih haus. Kalau lebih haus kan nanti lebih apa? Lebih kelihatan perjuangannya, menunjukkan cinta kepada Allah. Kan gitu. Dimundurkan sendiri. Bukannya nanti sesudah Isya. Maka Rasulullah SAW dalam sabdanya menyebutkan apa? Ma yazalun nasu bi khairin ma akharul sahur, atau kurang lebih kalimatnya seperti itu. Wa ajjalu, nanti gini, saya lupa teksnya. Manusia itu akan dalam kebaikan manakala mereka mengakhirkan sahur dan mengawalkan buka. Coba. Berarti apa? Orang yang menganggap bahwa cinta Allah akan lebih tinggi manakala dia mempayah-payahkan dirinya sendiri, itu terbantahkan oleh sabda Nabi. Justru yang baik itu apa? Mengakhirkan sahur dan mempercepat buka sepanjang sudah datang waktunya. Enggak usah bikin-bikin analisa sendiri bahwa cinta Allah itu akan lebih tinggi manakala kita lebih kelihatan kehausan. Kan Allah kasihan. Itu kan cara pengemis. Ya, cara pengemis. Pengemis itu ingin menampilkan dirinya sekasihan mungkin untuk mendapatkan apa? Mendapatkan sedekah. Islam jangan pakai logika itu. Itu logikanya pengemis. Islam sudah kasih aturan. Aturan puasa kamu adalah dari waktu sahur, waktu fajar sampai waktu maghrib. Udah, jangan ditambah-tambah sendiri dengan anggapan semakin kelihatan loyo Allah semakin suka. Enggak. Yang benar apa? Yang benar ikuti aturan. Jangan membuat analisa sendiri. Itulah makanya ada 3 orang sahabat yang mencoba membandingkan diri mereka dengan Rasulullah. Kita ini enggak sebanding dengan Rasulullah, maka kita harus, ya kalaupun tidak sama ya mendekatilah. Akhirnya ada yang punya ide apa? Saya akan qiyamul lail sepanjang malam tanpa tidur. Waduh, hebat bener nih. Karena dia menganalisa kalau qiyamul lailnya sepanjang malam tanpa tidur itu kan sudah melawan ngantuk-ngantuk, itu mungkin Allah lebih cinta kepada dia. Lalu yang lain mengatakan apa? Saya puasa tiap hari enggak pernah putus. Yang ketiga bilang apa? Saya tidak mau nikah. Karena menikah itu menjadi ingat dunia, happy-happy, padahal kita kan sedang mencari cinta Allah. Kasak kusuk itu didengar oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah memberikan koreksi ya. Aku qiyamul lail tapi aku juga tidur. Aku puasa tapi aku juga ada hari tidak puasa. Dan aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang benci kepada sunnahku maka dia bukan bagian dariku. Udah ikuti saja sunnahnya seperti apa, aturan mainnya seperti apa. Jangan menganalisa sendiri. Cara ibadah kita itu menggunakan cara pandang pengemis.
mempayah-payahkan diri, menyengsara-nyengsarakan diri untuk mendapatkan kasihan. Makanya ada orang yang kakinya normal, ditekuk sedemikian rupa kelihatan apa? Buntung. Lalu jalannya ngesot, diseret-seret. Itu kan logikanya pengemis. Nah, kita ini berislam tidak menggunakan logikanya pengemis. Berislam adalah mengikuti Rasulullah. Catatan penting. Berislam jangan pakai analisa sendiri, tetapi mengikuti Rasulullah. Dan ketika agama ini sudah dimudahkan oleh Allah, jangan dirubah menjadi sulit oleh anggapan kamu sendiri. Terima ini, syukurilah, alhamdulillah. Ternyata untuk mendapatkan cinta Allah, Allah buat tidak sulit. Alhamdulillah. Makanya ujung kalimatnya apa? Wala'allakum tashkurun. Maka jemaah sekalian, mari kita sambut kemudahan ini. Kita sambut kemudahan ini dengan penuh gairah, dengan penuh semangat. Kita maksimalkan puasa kita sebagaimana sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Apa makna imanan wahtisaban itu? Iman itu artinya melaksanakannya dengan enjoy, tidak ada beban. Beda dengan orang yang tidak dibingkai iman. Ya. Seperti enjoynya kita datang ke masjid sukarela. Tidak ada yang istrinya yang marah-marah, pergi ke masjid sana Pak. Kalau enggak nanti saya enggak mau kalau malam. Oh, itu saya yakin bapak-bapak rajin tuh ke masjid. Kenapa? Karena diancam oleh istrinya. Tapi kenapa kita ke masjid? Itu karena kita enjoy, ingin beribadah kepada Allah. Seperti itulah hendaknya kita menyambut puasa. Ikhlas, tidak ada beban, ya. Kita menikmatinya ihtisaban. Ihtisaban itu apa? Ihtisaban itu maksudnya dengan menyadari bahwa kita sedang dihisab. Kalau orang menyadari sedang dihisab, maka dia akan melakukannya dengan sangat ideal, hati-hati dan seterusnya. Seperti kita melakukan satu tugas dari atasan, atasannya turun sendiri ngawasi. Itu kita melaksanakannya seperti apa, Pak? Wah, luar biasa. Kalau perintahnya adalah nyapu, maka kita nyapunya bersih banget. Kenapa? Diawasi. Itu makna dari ihtisaban. Menyadari bahwa dia sedang dihisab dan ingin mendapatkan hisab terbaik. Maka dia tidak mau melewatkan waktu untuk hal-hal yang tidak punya nilai pahala. Itu makna dari ihtisaban. Siapa yang puasanya dilakukan dengan cara iman dan ihtisaban, maka akan diampuni oleh Allah dari dosa-dosanya. Maka akan segera tiba dalam beberapa hari lagi. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah dengan Ramadan ini. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, sehat imannya, sehat fisiknya, sehingga tidak ada hambatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita melewati Ramadan dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa agama kita, agama Islam, ya. Agama yang kelihatan dari luar berat, tetapi bagi orang yang sudah punya iman itu nikmat sekali. Coba sekarang, ya, sekarang nih kita disuruh milih puasa atau tidak puasa. Pasti kita, jangankan kita, Pak, banyak itu di YouTube, lihat itu orang non muslim ikut-ikutan puasa. Karena apa? Karena di balik puasa ada kenikmatan. Padahal itu ada kesulitan, tetapi kesulitan ada kenikmatan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Maka kalau non muslim saja bisa ikut-ikutan puasa, maka orang yang sudah beriman harus lebih semangat, bukan sekedar ikut-ikutan, tapi melaksanakannya dengan iman dan ihtisaban. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita pada bulan ini diterima oleh Allah SWT dengan semua rangkaian ibadahnya dalam keadaan sehat walafiat, dan kita dapat memaksimalkan
hisabnya, hitungan pahalanya, dan menghasilkan ampunan dari Allah SWT. Demikian kajian pada pagi ini, semoga bermanfaat.